Penanganan kedatangan penumpang dari luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta menjadi sorotan usai dikritik penulis Trinity Traveler. Trinity mengaku mendapat pengalaman yang kurang menyenangkan. Melalui akun Twitter @trinitytraveler, ia meluapkan kekecewaannya dalam sejumlah cuitan. Trinity menyebut penanganan penumpang dari luar negeri di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta terbilang parah. Minimnya informasi serta adanya petugas yang meneriaki penumpang layaknya seperti sedang menjalani ospek. Ia juga menyayangkan sikap petugas yang dianggap cukup buruk. Terdapat prosedur yang mengecewakan seperti saat pengecekan suhu tubuh. Trinity mengatakan jika salah satu temannya memiliki suhu 34,2 derajat Celcius, namun justru ditulis 36,2 derajat Celcius. Saat diprotes, petugas malah menanggapinya dengan santai. Lalu seperti apa kronologis kejadian yang sebenarnya? Bagaimana seharusnya prosedur kedatangan penumpang dari luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta? Ikuti terus kabar siang di lokasi hari ini. Pemirsa, kabar siang di lokasi untuk mengurangi jumlah imported case COVID-19 yang masuk ke Indonesia. Ini sejumlah protokol kesehatan dan juga prosedur disiapkan di tempat-tempat perbatasan. Salah satunya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nah, ini salah satu informasi yang sempat viral sebetulnya pemirsa. Ini keluar dari akun milik salah satu travel blogger di Indonesia, ada Mbak Trinity. Nanti saya akan tanyakan sebetulnya cerita awalnya ini seperti apa sih yang sampai akhirnya ini keluhan dan juga aduan ini sempat viral di media sosial. Ini saya sudah ada di kediaman dari Mbak Trinity, langsung aja kita sapa ya. Selamat siang Mbak Trinity, apa kabar, sehat ya? Sehat. Biar saya pegang aja, Mbak Trinity ngomong aja. Mbak, ini kan sebetulnya informasi yang viral ini kan udah beberapa waktu yang lalu. Nah, tapi mungkin bisa diceritain lagi buat ngingetin lagi buat pemirsa ini sebetulnya yang dirasakan dan dialami ketika Mbak Trinity ada di Soekarno-Hatta itu kayak gimana sebenarnya, cerita simpelnya aja. Oke. Jadi kan waktu itu hari Sabtu yang lalu saya dari Turki dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta sekitar jam 6 sore. Jam 6 sore naik Turkish Airlines. Nah, begitu mendarat kan kita keluar dari Gerbarata, turun, dan begitu-gitu langsung disambut dengan suara teriakan-teriakan orang. Jalan sana, duduk, pergi, wah. Pokoknya kayak dibentak-bentak gitu kan. Terus bilang, wah ada apa nih, kayak negara huru-hara gitu kan. Terus langsung kaget gitu, terus ada orang yang bagi-bagiin kertas clearance kesehatan gitu. Ambil dikasih-kasih gitu aja, tidak pakai APD, cuma pakai masker gitu kan. Terus nggak taunya keluar gitu, terus di belakangan udah disediain kayak sekitar ratusan kursi. Dan kan karena kita nggak dibilangin mau ngapain dan ngapain, jadi nggak tahu. Jadi dibentak-bentak aja udah, duduk sana, duduk gitu kan. Dan maksudnya saya aja yang orang Indonesia tuh kayak, ya ampun kok kayak sampah banget sih diperlakukannya gitu loh. Kita kan warga negara Indonesia gitu, tapi ada juga warga negara asing yang ada digituin juga, dan mereka juga karena ngomongin bahasa Indonesia nggak ngerti kali ya, dibentak-bentak, hey you come back gitu. Terus udah akhirnya kita disuruh duduk, tapi nggak dibilangin nih kita suruh duduk tuh ngapain gitu. Karena kita suruh duduk, tunggu, kenapa kita harus di sini, dan masih terus dengan ramainya orang disuruh duduk dan sebagainya. Akhirnya tunggu, ya udah saya inisiatif aja isi formulirnya gitu kan, pakai bolpen sendiri. Tahu-tahu ada 3 bule di depan saya yang dideketin oleh salah satu orang berbaju biasa gitu. Sir, kalau mau maju duluan saya bantuin gitu kan. Terus tiba-tiba ya 3 orang itu maju duluan gitu. Sementara kita semua masih dibentak-bentak gitu kan. Terus saya pikir, loh kenapa bule bisa saya nggak bisa gitu kan. Jadi saya maju juga ikutan di belakangnya dia. Terus saya bilang apa tugasnya, Pak ini kita harus ngapain sih kok yang mereka boleh duluan saya enggak gitu loh. Oh enggak Pak, baju aja langsung gitu kan. Ya udah, kan karena saya berdua sama teman langsung, boleh maju gitu kan. Langsung diikutin semuanya gitu. Nah dari situ udah dibagi 2 tuh antara jalur PCR dan non PCR. Nah karena saya sudah punya PCR, ya udah saya masuk situ, terus kan langsung diikutin sama orang-orang. Jadi gara-gara saya maju, semuanya ikut-ikutan, mulai tuh dempet-dempetan lagi kan, dibentak-bentak lagi gitu kan. Terus udah gitu, karena antrian yang non PCR itu lebih sedikit gitu. Jadi orang, ya udah pindah aja ke situ. Jadi semua orang ngangkat tali gitu, masuk sini lagi segala macam. Jadi tambah chaos gitu kan. Nah masalahnya lagi itu di meja pertama kita diperiksa suhu. Terus sama saturasi oksigen yang pakai dijepit jari itu. Nah, pada saat itu saya komplain sama si petugasnya, dia cuma pakai masker doang.
Mbak, ini kenapa saturasi penjepitnya ini tidak dibersihkan dulu? Ini kan dipakai sejuta umat dong, gitu kan? Oh, kan abis itu ibu cuci tangan pakai hand sanitizer, dibilang gitu. Ada sih memang hand sanitizer yang berbentuk di atas tonggak, ditaruh di situ, dan harus dipencet pakai jari, nggak bisa diginiin, ataupun pakai apa otomatis gitu. Jadi kan kena juga gitu. Nah terus teman saya cerita, dia malah suhunya waktu itu 34,2, ditulisnya 36,2. Loh kok saya ditulis begitu? Ya sama aja Bu, dibilang gitu kan. Akhirnya udah kita masuk. Nah ke pemeriksaan kedua ini ada meja yang pakai kaca. Terus itu adalah ditanya-tanya lagi gitu kan, surat PCR-nya mana, pemeriksaan suhunya mana. And by the way teman saya nggak dipakai periksa saturasi oksigen gitu. Jadi antar meja tidak seragam. Jadi intinya panjang banget, ribet banget, chaos gitu kan, dengan pelayanan yang tidak ramah, informasi tidak jelas, dan terlalu banyak kontak gitu loh. Padahal kan kita harusnya meminimalisasi ya, gitu. Tapi ini kan sebenarnya kalau Mbak kan mungkin udah nggak cuma di Indonesia aja, mungkin sambil ngelihat di negara lain gimana untuk pelayanan di bandaranya. Ini kalau dibandingkan gimana? Ada yang berbeda nggak sebetulnya dari lapisan-lapisan pengecekannya, mungkin dan fasilitas-fasilitasnya? Apa nih kalau diceritain perbedaannya dikit aja? Karena saya bareng dari Turki itu memang udah buka border untuk seluruh negara. Termasuk Indonesia juga boleh masuk. Nah, dia tuh cuma dikasih satu kartu yang isinya sama kayak kartu kuning di pesawat oleh pramugarinya. Terus udah gitu kita turun, langsung ada cek suhu otomatis yang pakai scan, yang kita tinggal jalan doang. Ya, nah dari situ kita kasih satu surat itu dan paspor ke imigrasi. Dia yang ngecek. Habis itu udah keluar. Berarti tadi kan kalau mungkin bisa aku simpulin komplainannya sebenarnya dari pelayanannya nggak usah bentak-bentak, terus kalau bisa nggak usah berlapis-lapis tadi kan karena sekali cukup. Kontaknya terlalu banyak ya, kontaknya terlalu banyak. Jadi kita kan bertukar kertas dan sebagainya berkali-kali gitu loh. Dan dia tidak pakai sarung tangan, tidak lihat cuci hand sanitizer pun cuma 2 disediainnya gitu kan. Di situ sama di luar gitu loh. Jadi ya beda sekali gitu kalau waktu di bandara di Turki itu di setiap sudut dikasih hand sanitizer, bahkan ada ukuran anak-anak, ukuran orang dewasa gitu kan. Ketika mereka mungkin dibantu mungkin untuk diarahkan oleh petugas yang ada di bandara, itu mereka manut, patuh atau justru malah ya agak-agak susah juga sebenarnya? Sebenarnya menurut saya sih kita semua patuh gitu. Cuma masalahnya kita kan bayangin udah 12 jam terbang gitu kan, di gelap-gelap. Karena kan suasana bandara juga gelap kan, digelapin AC panas lagi kan, nggak dinyalain AC, jadi kita udah panas, capek dan sebagainya, tiba-tiba keluar dari pintu dibentak-bentak, apa diteriak-teriakin gitu kan, kita kayak yang, aduh gimana sih gitu. Mbok ya dibilangin ada tulisan aja bahwa abis ini akan ada apa gitu kan, bahwa abis ini kita kemana, jadi nggak ada papan petunjuk, nggak ada informasi gitu. Terus kita duduk pun nggak dikasih tahu, kita suruh ngapain di situ gitu loh. Terakhir mungkin Mbak ini masukan dan juga himbauan untuk Mbak, kalau tadi kan untuk pihak bandara mungkin sudah banyak sekali masukan yang disuarakan. Nah ini kalau untuk mereka-mereka yang mau pulang ke Indonesia, masukannya seperti apa Mbak? Oh, kalau menurut saya karena saya tulis di tweet gitu kan, ya kalau misalnya sebelum masuk Indonesia, tes PCR dulu deh di negara yang sebelum masuk Indonesia. Karena kalau misalnya kita belum ada tes PCR, kita akan dikarantina dulu di Indonesia, di Wisma Atlet kalau nggak salah. Terima kasih banyak Mbak Trinity sudah menceritakan seperti apa waktu itu pengalamannya, terus memberi masukan juga tidak hanya untuk pihak dari bandara, dari Soekarno-Hatta, tapi juga ya untuk mereka yang mau pulang ke sini, ke Indonesia ya harus siap-siap tadi kan. Nah itu dia tadi pemirsa, kita sudah mendengarkan ceritanya dari Mbak Trinity. Nanti di segmen selanjutnya, kita akan coba lihat kalau situasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, seluruh prosesnya dari awal ketika penumpang ini tiba, turun dari pesawat, kemudian harus mengurus seluruh dokumennya, melewati seluruh prosedurnya, sampai akhirnya bisa keluar dari imigrasi dan bisa keluar dari bandara. Ini seperti apa sih sebetulnya? Nanti kita akan coba cek di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kabar Siang di Lokasi. Pemirsa Kabar Siang di Lokasi, tadi di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan cerita seperti apa dari Trinity Travel Blogger yang memang sempat komplain atas pengamanan dan juga pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta, khususnya untuk mereka yang baru pulang dari luar negeri dan masuk ke Bandara Soekarno-Hatta ini. Nah, sebetulnya seperti apa sih situasi dan juga prosedurnya sendiri di Terminal 3, khususnya kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta? Di belakang saya, pemirsa, Anda bisa melihat ini sudah ada sebetulnya jajaran kursi-kursi disiapkan untuk
para penumpang ini yang baru tiba dari luar negeri, baik itu WNI ataupun WNA, yang mau tidak mau mereka harus mengantri seperti ini, duduk berbaris dengan rapi untuk melengkapi dokumen-dokumen yang ada. Salah satunya adalah Health Alert Card. Ini kartu kuning, ini yang bisa kemudian diisi data namanya, kemudian tiba dari mana, menaiki maskapai apa. Nah, ini harus mereka isi di sini. Nah, mau tidak mau supaya mereka bisa lanjut ke depan, ya harus menunggu seperti ini posisinya. Kita tidak tahu, mungkin kalau penuh mungkin bisa menunggu sampai ke beberapa jam ke depan, tapi ya kalau situasinya kosong seperti ini, ya bisa langsung mungkin setelah diisi bisa lanjut ke tempat yang berikutnya. Nah, situasinya seperti ini. Nah, kalau prosedurnya seperti apa sih lengkapnya nih? Kita akan tanyakan dengan narasumber saya. Nih sudah ada Pak Anas Ma'ruf dari Kantor Kesehatan Pelabuhan. Yuk kita tanya ya. Pak Anas, pemirsa. Pak Anas, selamat siang, Pak Anas, sehat siang. Pak ya? Pak, Ya. boleh kesini Pak, daripada nanti kita ganggu antrian. Ya. Pak, tadi kan kita udah lihat sebetulnya ada kursi-kursi di sana untuk mereka yang nanti ngisi dokumen-dokumen Health Alert Card, kemudian yang clearance kalau sudah punya PCR, yang belum punya PCR ada untuk surat karantina. Nah, sebetulnya prosedurnya ini apa yang ditambahkan Pak untuk pelapisan supaya nanti mereka bisa keluar ke imigrasi lagi Pak? Baik, sebelumnya ingin saya sampaikan ya. Jadi ini adalah prosedur yang kita laksanakan untuk kepulangan warga negara Indonesia maupun kedatangan warga negara asing masuk ke Indonesia. Ya, itu diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan. Nah, kemudian di sini yang diisi oleh para pendatang itu hanya dua sebenarnya. Satu, Health Alert Card atau kartu kewaspadaan kesehatan, itu wajib karena ada amanat undang-undangnya, yang kuning tuh ya. Dan kedua adalah tergantung, kalau sudah punya PCR maka yang diisi adalah izin kesehatan atau health clearance. Tetapi kalau yang tidak punya PCR maka nanti pengantar karantina. Mengapa diisi di sana? Supaya untuk percepat proses di sininya. Oke ya. Jadi kalau sudah membawa EHAC, Electronic Health Alert Card, itu lebih mudah lagi. Tidak perlu mengisi di sini. Jadi nanti cukup hanya mengisi satu form saja, yang itu hanya nama, umur, cuma singkat saja. Ya. Nah, kemudian memang kalau waktu datang bersamaan perlu waktu untuk antri di sana dulu supaya apa? Bapak Ibu yang datang ini tidak kecapean untuk berdiri, duduk di sana dulu gitu. Nah, sampai di sini setelah punya ngisi dokumen kelengkapannya ada ya, kemudian dilakukan pemeriksaan tambahan ya, pemeriksaan tambahan berupa apa? Dicek suhunya lagi, kemudian dicek lagi nanti saturasi oksigennya, kemudian diamati tanda gejala ya. Nah, setelah itu sudah tinggal nanti masuk ke, ada dua kan, satu ke yang meja yang ada PCR-nya, jalur yang PCR itu di khusus, kemudian yang tidak punya PCR jalur yang tidak ada PCR-nya. Jadi sekarang udah bagi dua. Nah sebetulnya yang kadang menjadi kendala ini apa Pak sebetulnya? Ini kan kalau dari kasus yang viral ini Pak, kasusnya Trinity Traveler ini kan katanya ya rame sekali, terus mereka kadang kayak dipaksa buat duduk cepet-cepet kayak gitu. Kendalanya kadang di mana sebenarnya ini Pak? Ya sebenarnya sih alur selalu kita sesuaikan dengan kondisi ya, artinya perkembangan dan sebagainya. Supaya apa? Lebih nyaman. Jadi kita tetap meskipun ini pengawasan, tetapi juga ada pelayanan sehingga rasa apa? Nuansa ramah, nuansa bersahabat itu selalu muncul. Nah, sekali lagi begini. Ini itu kan kita lakukan dalam rangka untuk apa? Untuk mengamankan negara kita dari apa? Dari kasus impor ya. Dari mereka yang tiba akhir-akhir ini masih banyak nggak sih mereka ini yang datang ke sini kemudian bingung, ini saya harus apa? Saya nggak punya surat PCR misalnya, atau saya sudah punya surat PCR tapi saya harus melengkapi apa lagi? Itu masih banyak yang bingung nggak Pak sebetulnya? Atau sudah cukup paham sih sebenarnya mereka-mereka ini? Ya, jadi untuk hal ini sebenarnya banyak informasi yang sudah kita sampaikan ya lewat website. Mungkin kalau di googling itu juga sudah ada prosedur-prosedur yang harus ditempuh ketika masuk negara kita. Bisa cek ke websitenya Kementerian Kesehatan, websitenya Kemenlu dan sebagainya. Itu prosedur syarat yang untuk dipenuhi ketika masuk ke negara Indonesia itu sudah disebarkan. Kemudian yang berikutnya adalah perwakilan kedutaan besar kita di negara asing itu juga paham semuanya. Kemudian apa maskapai yang penting ya. Jadi memang kita ketika mau ke suatu negara harus tanya apa sih kebijakan pemerintah tersebut. Nah, kita di Indonesia juga sebenarnya sudah banyak pengumuman yang kita informasikan ke tempat lain. Tadi kita sudah dengarkan dari Pak Anas, terima kasih banyak Pak Anas informasinya. Nanti dari sisi pengamanannya saya mau coba gali lagi dari tim Satgas COVID yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini, karena memang informasinya ini kan dari awal tadi di ujung sana kita sudah melihat sudah ada pengamanan dan juga pelayanan yang diberikan. Nah, sampai nanti pintu keluar seperti apa sih? Kasus-kasus apa saja yang mungkin kerap kali ditemukan ini oleh Satgas COVID yang ada di sini dari penumpang yang baru tiba dari luar negeri. Kita akan tanyakan langsung sesaat lagi ya.
Ya pemirsa, tadi kita sudah melewati bagian imigrasi, terus kita sekarang nanti mau ngelihat lagi seperti apa untuk penyekatan di luarnya, lapisan di luarnya. Nah ini untuk menjelaskan soal ini lebih lanjut, saya mau dibantu narasumber saya saat ini sudah ada Ketua Tim Satgas COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta, ada Kolonel Silaban. Selamat siang Pak. Selamat Sehat siang. Pak ya? Ibu. Sehat terus. Pak, ini kan sekarang sudah keluar dari bagian imigrasi, akhirnya mereka para WNI dan juga WNA yang datang dari luar negeri dicek lagi. Nah ini apa lagi Pak yang dicek sebetulnya Pak di bagian sini Pak? Siap. Baik, terima kasih Bu. Ini pengecekan ini sebelum melaksanakan pengecekan pintu keluar. Di sini secara teliti lagi para petugas atau satgas yang bertugas di sini mengecek kelengkapan surat-surat. Jadi di sini nanti akan terdata mana yang ke Wisma, mana yang ke hotel, maupun yang langsung pulang ke kediaman masing-masing, atau mereka sudah mempunyai PCR dan itu dinyatakan negatif PCR-nya, mereka bisa langsung pulang. Di sinilah tempat terakhir ngecek sebelum mereka dipisahkan di pintu luar nanti. Nah Pak, tapi kalau dari isu yang sempat viral, ini yang dari Trinity Traveler nih Pak, ini kan disebutkan kadang yang tugas di sini dari Satgasnya, dari TNI dan juga dari yang lain, kadang teriak-teriak gitu Pak. Nah itu kenapa Pak? Sebenarnya emang karena ya banyak sekali mungkin ketika yang saat itu datang bersamaan, terus mau tidak mau kita harus mengingatkan semuanya sekaligus, jadinya mau nggak mau teriak, atau kenapa Pak sebenarnya Pak? Saya kira wajar saja, mungkin ada 1-2 yang kurang puas dengan penanganan kita di sini. Tetapi yang jelas setiap kami melaksanakan tugas, baik tiap hari maupun di akhir minggu akan melaksanakan evaluasi apa untuk Kekurangan agar tugas kita di sini semakin baik. Dan yang jelas tetap kami kedepankan keramah tamahan, humanis, dan satu lagi ya kami juga pada kesempatan ini menghimbau kepada warga negara yang mau pulang, yang sampai di sini, belum tentu juga mereka mengetahui prosedur kepulangan di sini. Belum tentu semuanya paham seperti Mbak Trinity ini artinya. Sehingga kita dengan tangan terbuka, dengan menyilahkan apabila memang di situ ada petugas, baik dari TNI Polri maupun dari petugas yang lain, KKP atau apa, silakan menanyakan. Gitu Mbak. Ya kalau sudah sampai sini ikuti aja prosedurnya ya Pak ya, karena nanti akan diarahkan dari awal sampai dengan mereka keluar. Betul. Oke, terima kasih banyak Bapak Silaban. Tadi juga sudah ada Pak Anas bersama dengan saya. Pemirsa, tadi artinya kita sudah sama-sama melihat seperti apa sih proses dari awal ketika mereka turun dari pesawat, kemudian mengisi health alert card, sampai akhirnya mengikuti lajur-lajur tertentu sesuai dengan yang diarahkan, sampai akhirnya mereka bisa keluar, baik itu mereka bisa pulang ke rumah atau mereka ya harus ke wisma karantina. Jadi untuk pemirsa di rumah mungkin ya beginilah prosedur awalnya, ikuti saja yang sudah disiapkan di sini, dan kalau misalnya masih bingung ini masih bisa ditanyakan kepada petugas-petugas yang berjaga di sini, seperti itu. Nah pemirsa, kabar siang di lokasi ini harus kita sudahi sampai di sini, tapi jangan kemana-mana karena sesaat lagi masih ada rekan saya yang akan mendampingi Anda pada siang hari ini. Terima kasih tetaplah bersama kami di Kabar Siang.